Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya ucapkan terima kasih karena udah berkunjung ke channel saya dan menonton video ini. Oke, langsung aja cekidot. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mudah membuat hak akses login yang berbeda di setiap user dengan session menggunakan kode meter. Jadi kali ini kita akan membuat sebuah login ya teman-teman, karena pada video saya sebelumnya di step 3 kita udah membuat sebuah aplikasi penjualan yang dimana kita sudah membentuk halaman dengan menggunakan tampilan Bootstrap. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk tahap pertama teman-teman jangan lupa running terlebih dahulu examnya ya teman-teman. Seperti ini, saya sudah running di sini. Oke, jadi nanti di halaman ini saya sudah mengatur untuk menu admin dan menu karyawan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti hak aksesnya itu sebagai dua. Yang pertama hak akses sebagai admin dan yang kedua hak akses sebagai karyawan. Nah, jadi nanti ketika admin yang login, maka admin dia mendapatkan hak akses penuh untuk semua menu ini. Sedangkan ketika karyawan yang login, maka dia hanya akan bisa mengakses menu karyawan saja, seperti itu. Oke, tahap pertama teman-teman harus membuat sebuah database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database dengan sebuah tabel login di sini. Jadi di tabel login ini saya sudah membuat sebuah field ya. Yang pertama ada ID, username, password, nama dan akses. Di sini ada dua hak akses. Yang pertama itu sebagai admin dengan akses 1 dan yang kedua sebagai karyawan dengan akses 2. Oke. Untuk scriptnya bagi seperti apa, langsung aja ya. Kita buka text editornya. Jadi teman-teman buka semua text editornya teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan sini, kita konfigurasi dulu untuk database-nya ya teman-teman. Teman-teman buka config, kemudian database, scroll ke bawah. Nah, di sini ada hostname-nya, default localhost ya teman-teman. Untuk username dari database MySQL itu biasa defaultnya adalah root. Di sini saya masih menggunakan root. Untuk teman-teman yang MySQL-nya memiliki password, maka teman-teman cantumkan passwordnya di bagian password sini. Kemudian untuk database kita sesuaikan dengan nama database-nya kita ya. Tadi saya sudah membuat database dengan nama DB penjualan. Oke, kita save ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kita atur rotos. Nah, di sini saya akan mengarahkan pertama ke controller C admin. Oke, sekarang kita buat controller C adminnya. Nah, di sini ya teman-teman, kita klik kanan pada controller, new file, kemudian save. Kita save, kita beri nama dengan nama clogin.php. Kita save ya teman-teman. Oke, kita lihat tadi tadi udah clogin ini. Nah, ini saya salah ketik tadi ya. Kita beri nama di sini clogin. Kita save. Jadi nanti routers akan mengakses controller pertama itu clogin. Itu halaman login nanti ya teman-teman. Nah, pada clogin ini kita copy aja scriptnya di cadmin, kemudian kita paste di clogin. Jangan lupa teman-teman ubah kelasnya menjadi clogin ya teman-teman. Controller, oke, construct dan admin. Oke, selanjutnya kita harus membentuk sebuah file di model. Jadi di model ini nanti filenya kita membentuk script mengarah langsung ke database seperti itu. Jadi seperti query select, query update, query insert, itu semua kita masukkan di model ini ya teman-teman. Oke, kita buat new file, kita save, kita beri nama dengan mlogin.php. Oke, kita save ya. Nah, pada mlogin ini kita langsung aja berikan query perintah, kita buka php seperti ini. Oke, kita buat sebuah kelas baru.
kelasnya kita beri nama di sini sesuaikan dengan nama filenya ya teman-teman, yaitu mlogin. Oke, ini kita ganti menjadi ci model. Nah, untuk construct di sini kita tidak butuhkan, jadi kita hapus saja. Nah, untuk pertama kita buat di sini new function. Kita buat function baru di sini. Function dengan nama login ya teman-teman. Oke, kita udah buat new function, kita save terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke controller. Nah, di controller sini pada function construct kita load model madmin. Caranya gimana? Kita cukup ketikkan sintaks seperti ini. This load model. Nah, terus nama file yang ada di model yaitu mlogin. Oke. Nah, karena pada login ini kita akan menggunakan session, maka kita wajib juga load library session di function construct ini ya teman-teman. Kita ketikkan query-nya di load library. Nah, seperti ini. Terus dalam library kita sebutkan session. Oke, kita save. Oke, setelah kita berhasil meload model dan library, sekarang kita buat. Oh ya, sebelumnya saya infokan kepada teman-teman, di sini saya sudah membuat view ya. Saya sudah membuat view login. Oke, untuk scriptnya bisa lihat seperti ini. Saya sudah membuat view login di sini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke controller ya. Nah, sekarang kita buat function baru untuk proses login dan kondisi-kondisi untuk hak aksesnya nanti. Jadi sekarang kita buat function baru dengan nama proses login. Buka kurung awal. Oke. Jadi di sini sekarang kita harus menangkap isi dari inputan yang ada di view. Jadi di sini saya sudah membuat inputan ya teman-teman. Nah, ini input tipe text dengan name username, input tipe password dengan name password. Oke, jadi sekarang name-nya ini kita harus tangkap ke controller seperti. Kita buat variable baru di sini dengan nama username. Jadi di dalam variable username ini kita akan menampung isi dari inputan yang akan diinput oleh user nantinya. This input post. Kenapa di sini kita menggunakan post? Karena pada view login untuk formnya di sini, nah ini ya teman-teman, untuk formnya saya menggunakan metode post. Jadi di sini saya akan membuat query post. Kita tangkap name dari inputannya. Yang pertama ada username tadi ya. Kemudian yang kedua kita buat variable password. Nah, variable password ini akan menampung inputan passwordnya nanti seperti itu. Input post password. Oke. Nah, sekarang setelah kita berhasil menangkap nilai-nilai yang diinput, sekarang kita arahkan ke madmin. Kita sesuaikan dengan data yang ada di database. Jadi di sini saya akan membuat variable baru yaitu bernama check login. Oke. Ini kita taruhkan query this mlogin. Kemudian nama function dari dalam mlogin yang tadi kita buat itu namanya function login yang kita buat di mlogin tadi. Oke, seperti ini. Nah, sini kita tutup titik koma. Nah, bagaimana caranya kita mengirim inputan username dan password ini ke model? Caranya kita cukup tampung aja variable username dan password ini di dalam sini ya teman-teman. Username, oke, koma, kemudian variable password. Nah, setelah kita tampung di sini, kemudian kita kirim variable username dan password ini ke model mlogin di sini ya teman-teman. Kita taruh aja di sini ya, username
username. Oke, username koma variabel password. Jadi nanti kita select data yang ada di tabel login pada database DB penjualan, kita sesuaikan dengan inputan username dan passwordnya. Query-nya seperti apa? Return this DB query. Jadi kita membuat query database di sini ya teman-teman. Query-nya seperti apa? Kita di sini membuat query select ya. Select bintang from nama tabel. Kita tadi membuat tabel dengan nama tabel login ya teman-teman. Jadi kita select data yang ada di tabel login, where username-nya sama dengan variabel username yang kita tangkap dari queue tadi, kemudian and passwordnya juga dari password yang kita tangkap dari queue tadi, dan kembali tadi ya, password. Oke. Select bintang from login where username, password. Nah, di sini kita tambahkan row. Jadi kita akan tangkap data per row gitu ya teman-teman. Jadi untuk model di sini data type. Sekarang kita kembali lagi ke Cilogin. Oke, sekarang kita di sini kita buatkan kondisi untuk ini hak aksesnya ya teman-teman. Jadi di sini kita buat sebuah kondisi jika empty, nah seperti ini, empty variabel check-login, jika data dari yang dikirim dari model itu kosong, maka kita kirim pesan di sini teman-teman. Namanya this session set flash data. Jadi di dalam flash data ini kita akan membuat sebuah pesan message. Oke, seperti ini. Message, kita buat pesan di sini username tidak ditemukan. Oke, jadi ketika username tidak ditemukan, maka kita harus redirect atau kita kembalikan ke halaman Cilogin. Oke, seperti ini. Nah, kita buat lagi kondisi di sini, else if jika password sama dengan password yang ada di data login atau di tabel login. Seperti ini, cek login password gitu ya. Jika passwordnya sesuai seperti itu, maka kita buat lagi kondisi di sini jika cek login. Tadi di database login kita udah membuat sebuah field dengan nama akses ya. Jadi kita atur untuk aksesnya. Ketika aksesnya sama dengan 1, yaitu sebagai admin tadi ya teman-teman, maka dia akan login sebagai admin seperti itu. Jadi di sini kita tampung dulu datanya dalam array. Kita beri nama di sini variable data session. Seperti ini, data session. Jadi di dalam array ini kita tampung semua data dari database. Nah, sekarang pertama kita buat di sini untuk status ya. Nah, status ini nanti berfungsi ketika dia belum login, maka dia tidak akan bisa mengakses halaman utama. Jadi kita paksa dia harus login dulu baru bisa mengakses halaman utama. Nah, berikutnya kita buat ini akses. Oke, akses, ketika aksesnya sama dengan 1, maka dia akan login sebagai admin. Jadi itu nanti teman-teman. Oke, sekarang kita tampung lagi datanya, data username, tampung cek login. Nah, kita tangkap data dari tabel login ya melalui model tadi, cek login username itu. Sekarang kita tangkap lagi data passwordnya.
Oke, cek login, password. Nah, karena dari di tabel login juga kita menambahkan field nama, jadi kita harus tampung juga nama di sini. Jadi nama di sini nanti berfungsi ketika user itu udah login, maka kita akan tampilkan nama yang login seperti itu. Oke, nama ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Ketika dia passwordnya sesuai dan hak akses loginnya itu 1, maka di sini kita harus arahkan dia ke halaman utama. This session, kita tampung datanya dalam set user data ya teman-teman, user data, session user data gitu. Nah, kita ambil data array data session yang sudah kita buat, variabel data session. Nah, ini. Nah, ketika dia login sebagai admin, maka kita arahkan ke halaman redirect c admin seperti itu. C controller c admin ya teman-teman, yang controller. Nah, ini c admin halaman utamanya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita buatkan lagi kondisi jika hak aksesnya itu 2 atau sebagai karyawan. Nah, di sini kita tambahkan lagi query else if check login akses sama dengan 2 seperti ini. Oke, kita copy aja datanya ini karena datanya sama ya teman-teman, biar mempersingkat juga. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Oke, ketika dia login sebagai 2 dengan hak akses 2 atau karyawan, di sini kita ganti 2 ya. Maka di sini kita juga harus arahkan dia ke halaman utama. This session set, kita tampung dia dalam user data. User data kita panggil variabel, kita tampung data session ya, data array tapi data session. Kemudian kita redirect juga dia ke halaman c admin seperti itu. Nah, sekarang kita buat lagi kondisi ketika password atau username itu salah, maka kita akan tampilkan pesan ya teman-teman. Di sini kita buat lagi kondisi else, jika passwordnya salah maka kita tampilkan pesan dengan session set flash data. Oke, ini flash data kita tampung juga dalam message. Oke, seperti ini. Dalam message kita berikan informasi bahwa password Anda salah. Kemudian ketika passwordnya salah, maka kita harus redirect atau kita kembalikan dia ke halaman login gitu. Login. Oke. Sini kita udah berhasil ya membuat query untuk hak aksesnya. Jadi di sini ketika data dari database data yang diinputkan itu kosong, maka kita harus menampilkan pesan username tidak ditemukan. Nah, dan jika passwordnya itu sama dengan password, maka kita buat data dalam array, kita tampung dalam user data arraynya, dan kita arahkan dia ke halaman utama, itu controller di admin. Dan kita buat lagi kondisi jika aksesnya sama dengan 2 atau karyawan, maka kita tampung lagi datanya dalam array, kita tampung dalam user data session data array tadi, dan kita arahkan dia ke halaman di admin atau halaman utama. Namun ketika passwordnya salah, maka kita harus tampilkan pesan juga di sini bahwa password Anda salah. Nanti saya akan beritahu caranya bagaimana cara memunculkan pesan-pesan ini ya teman-teman. Oke, sekarang
karena kita udah berhasil membuat login, maka sekarang kita harus membuat function untuk logout seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan function ya teman-teman. Kita buat function baru dengan nama logout. Oke. Ketika dia logout, maka kita harus mengakhiri sessionnya. Nah, kita buat sini session destroy ya teman-teman. Oke. Session destroy. Oke, kita hancurkan sessionnya atau kita hilangkan sessionnya ketika dia logout. Maka setelah dia logout, maka kita harus arahkan dia ke halaman login kembali. Nah, seperti ini teman. Oke, di sini kita udah berhasil membuat query untuk hak akses dan logout. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memisahkan menu ketika dia login sebagai admin itu hanya bisa mengakses menu admin, dan ketika dia login sebagai karyawan dia hanya bisa mengakses karyawan. Disitulah fungsinya kita membuat array akses di sini teman-teman. Nanti kita akan tambahkan script di menu kiri itu ya, menu yang ada di sini ya teman-teman. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini. Ingat ya teman-teman, di sini kita udah membuat akses 1 dan akses 2. Jadi kita buka sekarang menu kiri ya. Nah, di sini ada menu admin, menu karyawan, menu karyawan. Nah, kita tambahkan script di sini. Kita buka dulu PHP seperti ini. Nah, kita buat kondisi jika dia login dengan hak akses 1 seperti itu ya teman. Jika this session tadi kan datanya session kita tampung dalam user data, jadi kita sebutkan user data, kita session user data akses sama dengan 1 seperti ini. Ketika session user data aksesnya sama dengan 1, maka dia akan mengakses menu admin dan menu karyawan. Nah, jadi admin itu bisa mengakses penuh ya, dia akses semua menu. Oke. Tapi jika dia login sebagai karyawan, kita buatkan lagi kondisi di sini. PHP else if. Oke. Jika dia login sebagai karyawan di sini itu kira-kira cara baca query ini, jika sessionnya itu mengarah ke user data akses sama dengan 2 seperti ini, nah maka dia akan hanya bisa mengakses menu karyawan ini saja seperti itu. Oke, jangan lupa ya, di sini kita tutup PHP-nya teman-teman. Kita tutup PHP dan if seperti ini. Oke, titik koma, kita save. Jadi nanti ketika dia sessionnya dengan hak akses 1, login dengan hak akses 1, maka dia bisa mengakses semua menu. Tapi ketika dia login dengan session hak akses 2 atau karyawan, dia hanya bisa mengakses menu karyawan. Seperti itu. Nah, untuk gimana caranya tadi menampilkan pesan yang udah kita buat sini, message pesan yang tertemukan, message password tidak salah. Nah, itu kita tambahkan di tampilan login admin sini ya. Oke, nah ini saya sudah buatkan sebuah kondisi jika di session flash data message, ini message ini harus sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Kita copy aja ini, jangan sampai dia berbeda. Kalau berbeda dia tidak akan muncul ya pesannya. Oke, berbeda M ya, MESSAG, di sini MA, kita ganti aja ini message. Oke, kita save. Nah, sekarang ketika dia login sebagai admin, maka kita juga akan memunculkan namanya di halaman utama nanti. Jadi ketahuan nama yang login itu siapa, seperti itu. Caranya gimana? Kita buka menu atas ya teman-teman.
Oke, di sini menu atas as admin welcome. Oke, di sini welcome. Nah, di sini kita taruhkan nama user yang login gitu. Caranya gimana? Kita buka PHP kembali, PHP, kita echo this session user data ya ini, user data nama. Oke, jadi nanti dia akan menampilkan nama dari user yang login seperti itu. Nah, tadi kan kita juga udah membuat function logout. Nah, jadi function logout ini nanti kita akan panggil di menu tombol logout seperti itu. Kita akan panggil di menu logout. Nah, menu logout juga ada di menu atas ya teman-teman. Ini dia setting profile logout. Nah, jadi di akhir ini kita tambahkan query seperti ini. Oke, kita buka PHP. Ini kita echo base URL ini. Nah, di dalam sini kita arahkan dia ke controller login, clogin, kemudian function logout. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, sini kita udah selesai ya membuat query-nya. Sekarang kita sisa running. Kita tes running ya teman-teman, apakah ada error atau tidak gitu. Oke. Oh ya, saya lupa lagi satu. Kita di sini udah membuat yang namanya status login. Nah, di sini kita tambahkan dia di halaman utama. Nah, kita buat kondisi di construct. Jadi construct ini adalah function pertama yang diakses ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan sebuah kondisi lagi. Jika session user data status. Nah, tadi kan kita udah buat status. Nah, kita buat kondisinya tidak sama dengan ya. Jika user data status tidak sama dengan login gitu. Jadi ketika sessionnya itu, ketika dia belum mempunyai session login, dia tidak akan bisa mengakses halaman utama ini. Jadi kita harus kembalikan dia ke redirect dia ke halaman login gitu. Jadi dia tidak akan bisa mengakses halaman utama sebelum dia login. Itu intinya teman-teman. Kita buat status itu tadi. Oke, sekarang kita bisa langsung eksekusi ya. Kita lihat hasil query yang kita buat. Nah, ini kita refresh aja, kita refresh. Oke, harusnya sekarang dia mengarah ke controller si admin ya. Oh, di sini dia udah punya session ya teman-teman. Kita logout dulu berarti. Oke, nah dia udah otomatis sekarang mengarah ke tunggu sebentar. Sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Kita cek dulu selain itu ada di mana. Coba kita buka baru ya teman-teman ya. Localhost 9. Oke. Sepertinya saya belum redirect ini ya, login. Jadi sini login and login. Oke. Login index. Di sini salahnya teman-teman. Untuk login di sini indeksnya saya masih arahkan ke home admin ya teman-teman. Seharusnya di sini saya rubah ke login admin, view login admin. Jadi di sini saya ubah dulu ya teman-teman. Makanya tadi dia ambigu, dia bingung gitu mau ngarahin kemana. Dia cuma tahu yang namanya halaman home admin. Oke, kita rubah dulu sini teman. Login admin, view login admin, view login admin. Oke, kita save. Nah, sekarang kita jalankan ulang ya, kita punya aplikasi, kita refresh dulu. Harusnya sekarang dia udah mengarah ke login ya. Oke. Nah, ini dia udah mengarah ke login. Nah, sekarang untuk pertama kita
coba dulu tes login dengan username yang salah ya teman-teman. Kita inputkan username sembarang gitu, password juga kayak gitu, kita input password sembarang. Sekarang kita tes login, seharusnya sekarang muncul pesan kalau username-nya salah seperti itu. Kita tes aja dulu. Oke, masih proses. Nah, seperti dugaan, di sini muncul pesan ya, username tidak ditemukan karena kita menginput username yang salah. Oke, sekarang kita input username dan password yang benar. Sekarang pertama kita login sebagai admin dulu ya teman-teman. Sini kita namanya admin, passwordnya juga admin. Oke, coba sekarang kita login. Oke, kita kayaknya udah berhasil login ya teman-teman. Nah, oke, di sini udah muncul nama juga Sastra Kode ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini di tabel login, username admin, password admin dengan nama Sastra Kode. Jadi udah sesuai ya teman-teman, namanya Sastra Kode, dan menu yang diakses itu adalah 3 menu admin, dan menu karyawan. Jadi dia mempunyai hak akses penuh. Oke, sekarang kita login sebagai karyawan. Ketika kita login sebagai karyawan, seharusnya karyawan hanya bisa mengakses menu karyawan ini saja ya teman-teman. Dua menu ini tidak dapat diakses, saya bilang. Oke, sekarang kita coba logout dulu. Oke, kita berhasil logout dan kembali ke halaman login. Sekarang kita login sebagai karyawan ya teman-teman. Ini passwordnya juga tadi karyawan. Oke, kita login ya teman-teman, kita login. Kita lihat apakah menu yang dapat diakses oleh karyawan ini hanya menu karyawan dan namanya apakah berubah menjadi karyawan. Oke, sesuai ya teman-teman. Menu yang dapat diakses oleh karyawan hanya menu karyawan dan namanya juga udah berubah menjadi karyawan toko ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kita udah berhasil ya membuat login session dengan hak akses yang berbeda dari setiap user yang login. Oke, saya harap semoga teman-teman mendapatkan pelajaran ya dari sini. Semoga teman-teman bisa belajar dari sini. Saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Oke, jadi pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini dapat membantu untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang suka, jangan lupa tekan like, komen, dan saya mohon untuk bantuannya untuk menekan tombol subscribe ya teman-teman, agar sama-sama kita membangun channel ini menjadi channel yang lebih berkembang lagi ke depannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak udah menonton video ini dan sampai jumpa. Bye bye.